Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Rizky Aditya Ananda, NIM 18 13 11 10 08. Di sini saya akan menjelaskan pembelian ikan gabus. Maksud saya masuk ke materi. Yang pertama adalah pendahuluan. Di sini ada ikan gabus adalah sejenis ikan predator yang hidup di air tawar. Nama ilmiahnya adalah Channa striata. Ikan gabus memiliki kelebihan yakni tahan hidup di perairan yang terbatas. Ikan ini sering dipasarkan dalam bentuk hidup. Ikan yang tergolong mahal ini merupakan makanan favorit di pasar ikan. Maka dari itu di Indonesia khususnya yang sangat cocok untuk membudidayakan ikan gabus ini karena banyak diminati dan bisa diekspor ke luar negeri agar mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi, dan tentunya para pelaku di sektor itu sendiri bisa memperoleh keuntungan yang tinggi. Nah, di sini topik pembahasannya ada tiga. Yang pertama adalah proses pembenihan ikan gabus, yang kedua kendala dalam pembenihan, dan ketiga adalah solusi yang ditawarkan. Masuk yang pertama adalah proses pembenihan ikan gabus. Di sini ada 5 materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah persiapan induk, yang kedua adalah seleksi induk, yang ketiga pembenihan ikan gabus, yang keempat penetasan telur, yang kelima adalah pemeliharaan larva. Yang pertama adalah persiapan induk. Induk ikan gabus yang digunakan dapat berasal dari hasil tangkapan dari alam. Induk yang berasal dari alam terlebih dahulu perlu dijinakkan dalam media pemeliharaan induk lebih kurang 2 bulan. Dalam masa penjinakan, ikan gabus diberi makan berupa anak ikan hidup. Pakan dalam kondisi hidup lebih disukai induk ikan gabus hasil tangkapan dari alam. Pemberian pakan anak ikan sebanyak 2-3 ekor anak ikan per induk ikan gabus yang dipelihara. Yang kedua adalah seleksi induk. Ikan gabus betina dan ikan gabus jantan yang siap dipijahkan dapat dibedakan dengan cara mengamati tanda-tanda yang terdapat pada tubuhnya. Ciri pada ikan betina yang pertama adalah bentuk kepala yang membulat, perutnya lembek dan membesar, warna tubuhnya cenderung terang, dan bila diurut akan keluar telur. Ciri ikan jantan, bentuk kepala yang lonjong, warna tubuh yang cenderung gelap, lubang pada kelamin memerah, serta akan mengeluarkan cairan putih agak bening ketika diurut. Ukuran induk ikan gabus, baik jantan maupun betina, yang baik untuk dijadikan induk sudah di atas 250 gram per ekor. Nah, yang ketiga adalah pemijahan ikan gabus. Proses pemijahan adalah pelepasan sperma pada telur ikan sehingga menghasilkan pembuahan. Pada proses ini, kita harus menyiapkan sekitar 20-30 induk jantan dan betina pada satu kolam berukuran luas. Ukuran minimal kolam biasanya sekitar 8 x 5 x 3 meter dengan tinggi air sekitar 60 cm agar tidak terlalu sempit, dan air pun mengalir. Untuk menambah kenyamanan ikan dalam proses pemijahan, kita boleh menanamkan tanaman eceng gondok di dalam kolam. Nah, yang keempat adalah penetasan telur. Setelah ikan gabus bertelur, telur diambil menggunakan scoop net halus dan telur siap untuk ditetaskan. Penetasan telur dilakukan di akuarium. Caranya, siapkan sebuah akuarium ukuran panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm. Keringkan selama 2 hari, isi air bersih setinggi 40 cm, pasang 2 buah titik aerasi dan hidupkan selama penetasan. Pasang pula pemanas air hingga bersuhu 28 derajat Celcius. Masukkan telur dengan kepadatan 4-6 butir cm persegi. Biarkan menetas. Telur akan menetas dalam 24 jam sampai 2 hari. Larva tidak perlu diberi pakan karena masih menjadi makanan cadangan atau memiliki kuning telur di perutnya. Yang kelima adalah pemeliharaan larva. Pemeliharaan larva dilakukan setelah 2 hari menetas hingga berumur 15 hari dalam akuarium yang sama dengan kepadatan 5 ekor per liter. Kelebihan larva bisa dipelihara dalam akuarium lain. Pada umur 2 hari, larva diberi pakan berupa Naufli artemia dengan frekuensi 3 kali sehari. Dari umur 5 hari, larva diberi pakan tambahan berupa Daphnia 3 kali sehari, secukupnya untuk menjaga kualitas air. Dilakukan penyiponan dengan membuang kotoran dan sisa pakan dan mengganti dengan air baru sebanyak 50%. Nah, langsung masuk ke topik masalah yang kedua. Yang pertama adalah kendala dalam pembenihan. Faktor ketersediaan benih merupakan salah satu kendala dalam meningkatkan budidaya ikan gabus. Semakin meningkatnya permintaan terhadapnya ikan gabus, namun kesediaannya masih sedikit, dan juga banyaknya serangan predator. Dan juga ikan gabus ini kanibal, saling memakan diri sendiri, dan ikan gabus mudah terserang hama. Nah, topik pembahasan ketiga,
solusi yang ditawarkan itu di sini saya rangkum jadi 4. Nah, yang pertama adalah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan guna menyediakan stok ikan gabus untuk dikonsumsi. Yang kedua, jenis predator yang sering menyerang ikan gabus ialah ular, tikus, kucing, dan sebaiknya pasang pagar tertutup di sekeliling kolam. Yang ketiga, sifat kanibal ini bisa kita atasi dengan memisahkan ikan gabus berdasarkan usia dan ukurannya. Selain itu, kita juga bisa mengatasinya dengan pemberian pakan yang cukup, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan ikan gabus. Yang terakhir adalah dan nafsu makan ikan gabus yang naik turun bisa diatasi dengan penambahan atraktan pada pakan. Anda juga bisa memberikan pakan berupa benih ikan gabus pada ikan gabus yang kurang nafsu makannya. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.